Sok semang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu. Berkat izin Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu mendarat di Lombok International Airport. Big applause, ladies and gentlemen. Itu dong Pak, semangat Pak. Ya, semangat pagi. Biarpun kita sore ini agak sore sedikit. Baik, Bapak Ibu kenalkan nama saya. Saya asli orang Lombok. Jadi kalau emas saya 24 karat. Udah kelihatan dari muka saya ini hitam-hitam ya, tapi lumayan manis dikit lah, kira-kira seperti itu. Tapi nama boleh keren Pak, izin. Nama saya Bobby. Iya, orang Lombok ya sekali-kali namanya boleh keren kayak orang Amerika, nggak apa-apa. Cuman gini Bapak Ibu, jujur saya kalau ketemu sama orang Amerika pasti lari saya. Kenapa? Karena bahasa Amerika itu beda. Karena dia orang Amerika tidak bisa panggil Bobby. Kalau orang Amerika panggil Bobby bilang Bobby. Jadi kalau ketemu sama orang Amerika pasti bilang Hai Bobby, kira-kira seperti itu. Betul ini Bapak Ibu. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, sekali lagi Bapak Ibu mendarat di International Lombok dengan selamat berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu kita itinerary langsung makan siang, yaitu di salah satu restoran terbaik yang ada di Kuta Lombok Mandalika, yaitu Sima Hotel bintang 4. Nanti kita akan makan siang di sana. Setelah itu baru kita langsung menuju ke destinasi yang lumayan well known untuk saat ini, terkenal, yaitu Bukit Seger. Nah di Bukit Seger Bapak Ibu kita local exercise nanti, saya ajak untuk olahraga seperti ya paling kan namanya 150 meter lumayan. Tapi Bapak Ibu keindahan pantai Lombok Selatan sangat luar biasa. Oh ya, jangan lupa juga Bapak Ibu mungkin yang punya botol kecil nanti sekedar buat koleksi pasir yang bulat-bulat kayak merica. Jadi ke Lombok tak mesti beli mutiara, karena di sana juga tidak jauh beda seperti mutiara khas Lombok. Ya nanti setelah kita di Bukit Seger, Bapak Ibu akan melihat secara langsung the International Circuit of Mandalika. Jadi persis di tikungan ke-10. Makanya sekarang mudah-mudahan ketemu sama Valentino Rossi. Ya, we're gonna try to see the Valentino Rossi on the 25 different lane. Panas. Nah di sepanjang pinggir pantai besok kasihan banyak orang miskin nih. Pakai baju. Kira-kira Cepet banget Pak. nangkapnya langsung Bapak. Serius Bapak Ibu. Jadi kalau orang bule beda Bapak Ibu, karena kita akan ke Gili besok, dan Gili dalam bahasa Sasaknya adalah Pulau Air, Gili Meno dan Gili Terawangan. Nah Gili Terawangan itu yang paling besar di antara 3 Gili. Besok kita sholat di Gili Terawangan untuk sholat zuhurnya, karena masjidnya lumayan besar di sana. Prioritas masjid yang pertama di sana. Biarpun kehidupannya memang luar negeri, tapi prioritas religinya tetap yang utama. Jadi masjidnya besar dan tidak jauh beda sama tempat restorannya. Kita paling jalan 5 menit besok. Baik. Sekali lagi Bapak Ibu, jadi besok yang belum punya kacamata nanti beli ya di Emco, di Emperan Toko. Sekedar pakai di Lombok aja lah. Kira-kira harganya 15.000 paling mahal. Nah, untuk persiapan besok ke Gili. Baik. Jadi untuk itinerary hari ini Bapak Ibu kita akan langsung ke restoran 30 menit. Jadi dari restoran kita ke Bukit Seger 20 menit perjalanan, dan kita akan exercise naik nanti ke bukit yang dinamakan Bukit Seger, di mana Bapak Ibu bisa secara langsung melihat keindahan pantai Lombok Selatan, yaitu Mandalika. Nah setelah itu Bapak Ibu baru kami ajak kalau ada waktu nanti kita berfoto di depan sirkuit Mandalika. Jadi bukti Bapak Ibu bahwa sudah ada di Mandalika International Circuit. Sebenarnya sirkuit Mandalika itu dibangun atau dibuat untuk penambahan destinasi, bukan semata-mata untuk event saja. Tetapi untuk saat ini Bapak Ibu karena dalam maintenance 100% belum ready. Jadi untuk saat ini tidak apa-apa kita foto di depan sirkuit aja dengan tulisan The International Circuit of Pertamina Mandalika. Dan di sana ada patung Pak Jokowi juga. Nah patung Pak Jokowi kita bisa foto di sana Bapak Ibu. Nah setelah nanti sore kita akan mampir di salah satu desa adat, yang dimana desa adat ini adalah satu-satunya eksistensi dari penduduk suku Sasak. Bisa kita lihat
kehidupan orang suku Sasak Bapak Ibu. Karena bagaimanapun Lombok ini ya memang dengan suku Sasak. Baik. Bapak Ibu kalau sudah di Lombok udah kedengeran itu makanannya pedas ya. Karena makanannya di Lombok ini memang seperti itu. Makanya kalau Lombok itu identik dengan pulau pedas. Jadi Lombok artinya pedas atau cabai. Iya, tetapi kalau dalam suku Sasak karena bahasa yang ada di Lombok ini bahasa Sasak, jadi Lombok itu artinya lumbung atau lurus seperti itu. Jadi insya Allah di Lombok ini Bapak Ibu the majority atau penduduk mayoritasnya alhamdulillah sampai saat ini 85% Muslim. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi 85% Islam dan ada 10% Hindu tapi punya komunitas khusus tempatnya itu di Cakranegara atau di Mataram. Karena dulu memang anak Agung Karangasem sempat tinggal di sini. Jadi tempat mengambil bagian di Lombok Barat atau di Mataram. Jadi ada 10% Hindu dan sisanya antara Buddhisme. Tapi mayoritas penduduk yang ada di Lombok Bapak Ibu alhamdulillah Muslim, termasuk Om Bobi juga insya Allah Muslim ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sekali lagi untuk Pulau Lombok ini kalau kita bandingkan Bali agak beda ya. Lombok lumayan panas dan pulaunya nggak begitu gede, nggak begitu besar juga sih kalau dibanding sama Bali. Jadi Lombok itu dari selatan ke utara Bapak Ibu sekitar 120 km. Ya, jadi kalau barat ke timur sekitar 80 km. Jadi 4,5 ribu km square. Jadi nggak begitu banyak. Penduduknya sudah 5 jutaan. Dan alhamdulillah mayoritas memang di Lombok ini Islam. Tapi Lombok ini terkenal dengan provinsi NTB Bapak Ibu. Kalau dalam birokrasi memang Nusa Tenggara Barat. Tetapi kalau versi orang yang hidup di pariwisata sampai saat ini NTB itu tetap nasib tergantung Bali. Kenapa? Kalau Bali rame otomatis Lombok juga rame. Kira-kira seperti itu. Tapi sekarang sudah ada international airport Pak. Dulu ya belum ada international airportnya ada di Mataram. Jadi dulu bagaimanapun juga harus ke Bali dulu, baru ke Lombok. Jadi bagaimanapun juga kalau Bali rame, otomatis Lombok juga dapat kecipratan. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimanapun juga Lombok atau NTB itu tetap dulu nasib tergantung Bali. Tetapi sekarang karena sudah ada international airport sudah agak beda Bapak Ibu. Karena dari seluruh dunia sekarang sudah ada flight. Karena sudah ada international airport. Jadi ada yang dari Malaysia, ada yang dari Hong Kong, bahkan ada yang dari Singapura. Dan sebelum pandemi yang dari Australia juga udah masuk. Ya. Jadi paling tidak sekarang Lombok udah benar-benar NTB, Nusa Tenggara Barat. Ya. Jadi tidak mesti harus ke Bali dulu Bapak Ibu. Karena dulu airportnya ada di Mataram. Jadi itu cuma domestik saja, ya, atau domestic flight only. Jadi bagaimanapun juga orang dari Jakarta juga baik tidak ke Bali, apalagi yang dari luar negeri. Jadi sekarang sudah direct flight dan pariwisata sudah alhamdulillah. Tapi alhamdulillah untuk rombongan Toyota, terima kasih, sangat mengapresiasi, saya ucapkan terima kasih banyak sudah memilih Lombok sebagai destinasi. Ini sangat luar biasa. Kenapa Bapak Ibu sudah membantu kami yang di Lombok, paling tidak nanti setelah di Lombok ya mungkin ada Facebook atau Instagram atau WA kami berada di Lombok, kira-kira seperti itu. Thank you very much. Saya sangat mengapresiasi ya untuk Toyota. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, jadi nanti akan dilihat di media sosial kok bahwa Lombok sudah ready untuk dikunjungi. Bapak Ibu, kita untuk pariwisata alhamdulillah 2 tahun dikasih istirahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua ada hikmahnya ya. Karena ada pandemi, jadi untuk tour guide atau driver bisa istirahat, paling tidak seperti itu izin Pak. Jadi sekarang udah mulai dan orang-orang negeri di luar negeri juga udah mulai masuk, kulit-kulit udah mulai masuk. Jadi alhamdulillah. Apalagi besok Bapak Ibu, seperti saya ceritakan tadi, kalau di Gili Trawangan, kalau kita ketemu bule, baru ketemu orang Sasak satu, kira seperti itu. Karena sekarang udah mulai ramai. Karena di Gili Trawangan itu satu-satu tempat yang paling rileks bagi mereka. Karena di sana tidak ada transport kayak mobil, motor, ya paling ada transport seperti Cidomo atau Andong dan sepeda. Jadi besok kita paling akan sepeda keliling di Gili Trawangan. Tapi satu Bapak Ibu, karena kita dari pinggir memakai kelas Batam Boat, kita sudah disediakan perahu yang punya kaca di bawah. Jadi mungkin ibu-ibu yang tidak mau basah-basah jangan khawatir. Duduk manis saja sudah bisa melihat terumbu karang seperti apa.
Dan mungkin yang snorkeling kami sudah siapkan snorkel gear sama life jacket. Dan akan tempat terakhir yaitu di Gili Trawangan kita akan selfie sama penyu. Cuman hati-hati karena di sana banyak putri duyung, tapi warnanya putih-putih semua Bapak Ibu. Paham kan maksud Om Bobi ya? Ya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk besok kita siapkan jangan lupa untuk pakaian ganti. Karena besok kita akan basah-basahan, relax saja ya. Perjalanan dan hotel yang Bapak Ibu pilih adalah Hotel Aruna, ini di Senggigi Sentral. Jadi gampang Bapak Ibu nanti untuk jalan-jalan di seputaran Senggigi malamnya seperti itu. Baik. Bapak Ibu, untuk Lombok ini memang suku Sasak yang terkenal ya. Nanti di destinasi terakhir sebelum kita makan malam, kita akan mengunjungi salah satu desa adat yang dimana rumah penduduk asli suku Sasak itu yang masih pakai alang-alang dan masih pakai bedek, dan fondasi rumah yang masih benar-benar tradisional. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di TV yang masih pakai tanah liat sama kotoran sapi ya. Jadi itu ada di suku Sasak. Jadi kalau kita lihat memang dari kacamata agama sebenarnya tidak begitu bagus karena kotoran sapi itu mestinya kategori najis lah seperti itu. Tetapi kalau di suku Sasak itu yang dinamakan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar di Jawa, yang dinamakan Islam Waktu Telu. Ya kalau di Jawa seperti Kejawen lah kira-kira seperti itu, masih percaya tempat-tempat sakral. Jadi kalau di suku Sasak itu masih Islam yang dinamakan Waktu Telu. Pengertian dari Waktu Telu Bapak Ibu bukan 3 kali sholat sebenarnya, tapi 3 agama masih dicampurin, artinya Muslim, Hindu sama animisme. Tapi misalnya kalau hari Jumat mereka sholat ke masjid, tetapi kalau hari Sabtu mereka punya ritual khusus, kira-kira seperti itu. Jadi masih ada campurannya gitu. Jadi itu yang ada di Lombok ini, terutama yang di kampung suku Sasak. Tetapi kalau di kota sudah benar-benar 5 waktu, alhamdulillah Muslim. Tetapi kalau di suku Sasak ada masih percaya peninggalan leluhur atau nenek moyang mereka. Jadi sampai sekarang masih ada di desa suku Sasak itu. Baik. Jadi di NTB ini Bapak Ibu memang punya 2 pulau ya, yaitu Lombok sama Sumbawa. Tapi penduduknya mayoritasnya ada di Lombok. Nah, kalau di Sumbawa pulaunya lebih besar, tapi penduduknya masih minim karena di sana masih banyak agriculture. Jadi total penduduk yang ada di Lombok ini memang ada 5 juta dan ada 10 kabupaten. Di Lombok ada 5 kabupaten, begitu juga di Sumbawa, dan 1 gubernurnya ada di Mataram. Jadi ibu kota dari NTB ini ada di Mataram, kotanya. Jadi mungkin hari terakhir kita akan melewati kota Mataram seperti apa. Cuman Bapak Ibu di Lombok masih asik lah kita jalan-jalan ya, karena masih natural, masih alami, dan belum ada tempat-tempat macet lah. Jadi masih santai lah, karena di Lombok ini sama sekali nggak ada tempat macet-macet. Artinya Bapak Ibu mau lewat kota, mau lewat pedalaman atau countryside, masih benar-benar tradisional. Dan suku Sasak ini Bapak Ibu dan Pulau Lombok ini terkenal dengan alhamdulillah Pulau 1000 Masjid. Karena satu kampung wajib ada masjidnya. Jadi Lombok alhamdulillah Lombok lurus dan pulaunya terkenal dengan Pulau 1000 Masjid. Tetapi ada kalau kita dengar kriminal sekali karena penduduk suku Sasak yang masih ada di Lombok ini masih istilah kalau kawin masih sangat fenomenal Bapak Ibu, kawin lari. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Ya, kawin. Bukan seperti itu maksudnya Pak, tapi anak gadis harus dibawa lari dulu. Ya, tapi dinikahin menurut syar'i juga sih, menurut agama. Cuman kalau kita minta baik-baik sama orang tuanya, ngelamar nggak ada istilahnya di sini. Jadi tidak ada istilah lamar-melamar karena masih ada suku Sasak yang benar-benar tradisional adatnya. Jadi kalau kita melamar itu dianggap melecehkan adat yang ada di Lombok Bapak Ibu. Jadi anak gadisnya tapi pasti ada agreement dulu, harus janjian dulu baru dibawa lari. Ya, karena itu sampai sekarang masih. Makanya Lombok ini terkenal dengan istilah bahasa Sasaknya merari, yaitu anak gadisnya dibawa lari Bapak Ibu. Tetapi setelah malamnya dibawa lari, wajib hukumnya besok pagi dikasih tahu ke orang tuanya atau ke pemerintah desa dulu. Diculik itu biarpun mereka udah tahu, tapi memang udah rule yang ada di Lombok.
udah adat istiadat yang ada di suku Sasak. Jadi di Lombok ini atau di NTB khususnya Bapak Ibu ada 3 suku ya yang dinamakan Sasambo, Sasak, Samawa, Embojo. Jadi di Lombok mayoritasnya adalah suku Sasak. Kalau di Sumbawa terkenal dengan Samawa, sementara kalau di Bima yang paling pojok atau paling ujung timurnya pulau Sumbawa itu yang dinamakan Embojo. Itu tidak jauh beda kayak suku Bugis lah kira-kira itu. Jadi Lombok ini alhamdulillah multi etnis lah. Makanya kalau bule-bule atau turis-turis ke Lombok, bahasa mereka you can see about Bali in Lombok, but you can't see Lombok in Bali. Mereka kalau ke Lombok bisa melihat aktivitas orang Bali karena di sini ada 10%. Jadi bukti autentiknya ada bahwa Hindu Dharma sempat tinggal di sini Bapak Ibu. Ada beberapa pura yang ada di Mataram. Contohnya Pura Lingsar. Pura Lingsar itu dibangun tahun 1714 oleh anak Agung Karangasem dulu. Jadi sampai sekarang Hindu Dharma sholatnya di sana. Jadi kalau orang turis-turis mau ke sini, adat Bali juga bisa dilihat. Tetapi kalau di Bali karena mayoritas bisa kita katakan 98% di sana Hindu, jadi di sana itu adalah komunitas Hindu Dharma. Jadi kita tidak bisa melihat orang suku Sasak. Ya. Jadi suku Sasak adalah suku pertama yang ada di Lombok, yaitu ada tinggal di Sade atau Linde. Tapi rumahnya mereka itu masih benar-benar tradisional, sama sekali tidak pakai jendela dan tidak pakai kaca, karena itu memang udah tradisional khas Lomboknya. Jadi sebelah kanan kita ini Bapak Ibu adalah desa wisata Sade ya, sebelah kanan adalah suku Sasak ya, yang dimana suku Sasak sampai saat ini Bapak Ibu perkawinan suku Sasak yang saya ceritakan tadi masih kawin lari atau diculik. Jadi orang tua sampai suku Sasak ini mau rekomendasi nikahnya masih sama sepupu lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dari kacamata agama nggak begitu bagus sih kalau kawin sama sepupu atau misang, karena masih ada hubungan darah. Apalagi di Eropa itu bisa mengakibatkan cacat mental terhadap anak. Tetapi kalau di suku Sasak ini karena memang udah tradisionalnya, jadi sampai sekarang kawin atau nikahnya masih sama sepupu atau misang. Alasan mereka supaya untuk satu kampung itu masih tetap tinggal bersama, dan kalau mereka nikah sama gadis yang dari luar atau luar keluarga itu bisa diminta 1 atau 2 karbau, maharnya seperti itu. Jadi lebih gampang untuk suku Sasak itu sampai saat ini nikah atau kawin sampai saat ini masih kawin sama sepupu, karena itu tradisionalnya. Jadi sampai sekarang itu menarik Bapak Ibu untuk kita melihat secara langsung. Nanti setelah kita dari Pantai Kuta akan kita kunjungi salah satu desa yang masih benar-benar tradisional, gimana kita bisa lihat kehidupan orang suku Sasak yang sebenarnya. Jadi orang suku Sasak itu pekerjaan mereka adalah agriculture Bapak Ibu, menenun ya. Untuk ibu-ibunya menenun yang dinamakan ATBM, alat tenun bukan mesin, tetapi khusus untuk musim kemaraunya. Nah kalau musim hujan mereka semua adalah agriculture, jadi bertani semua. Tapi kalau memang musim hujan, karena itu adalah second jobnya ya, kerja sampingnya itu adalah menenun ya. Jadi untuk tenun tradisional Bapak Ibu bisa mencoba langsung seperti apa kain tradisional untuk bisa ambil foto, itu free. Bapak Ibu nggak akan kena biaya, nanti akan didandanin kalau mau dengan pakaian adat dan akan foto. Artinya kalau Bapak Ibu sudah mencoba pakaian suku Sasak, ibarat sudah membantu untuk mempromosi kain tenun tradisional. Jadi masyarakat suku Sasak bangga kalau Bapak Ibu mungkin sudah mencoba pakaian adat, dan saya yakin paling tidak udah kembali masukin dalam Instagram di statusnya untuk bisa membantu untuk promosi ya. Nggak harus beli, tapi paling tidak udah ya rombongan Toyota udah memakai pakaian adat suku Sasak, kira-kira seperti itu. Jadi memang satu songket itu bisa sampai 2 atau 3 minggu prosesnya, karena itu untuk satu harinya dapat beberapa senti. Dan tenun tradisional itu memang kelihatan benar-benar sederhana, simple ya. Karena itu kalau yang bikin sarung itu ibu-ibu ya, kalau kita lihat duduknya kayak orang dipasung ya. Jadi untuk satu songket itu lumayan lama prosesnya. Ada motif wayang, dan motif yang mereka buat atau pattern yang mereka buat itu dari imajinasi mereka. Ada motif wayang, ada keker yang sangat terkenal. Kemarin Pak Jokowi juga memakai motif Subhanallah.
Kenapa dinamakan Subhanallah? Untuk membuat satu kain Subhanallah sulitnya, asal kata dari bahasa Sasak. Jadi seperti itu. Nah itu yang dinamakan tenun tradisional. Karena menenun di suku Sasak itu memang harus mulai dari usia dini. Jadi sejak umur 9 atau 10 tahun harus bisa menenun Bapak Ibu. Kenapa? Jadi kepercayaan orang suku Sasak itu kalau anak gadisnya belum bisa menenun belum boleh diculik. Belum boleh dibawa lari seperti itu. Jadi paling tidak udah ada modal. Karena kehidupan suku Sasak adalah second job adalah menenun. Jadi bahasa Sasak adalah bahasa daerah yang ada di Lombok, atau bahasa Sasak itu adalah bahasa orang suku Sasak. Jadi biarpun pakai bahasa Sasak di Lombok ini Bapak Ibu, kami punya 5 dialek ya. Jadi kalau Lombok Tengah kadang-kadang beda sama Lombok Utara. Jadi lebih baik mereka pakai bahasa Indonesia. Biarpun pakai bahasa Sasak, tapi kadang-kadang beberapa kata itu agak beda. Jadi dialeknya beda. Karena di sini ada 5 macam dialek. Karena di Lombok ini Bapak Ibu ada 5 kabupaten. Jadi Kabupaten Lombok Tengah, sekarang ini kita berada di Kabupaten Lombok Tengah bagian selatan. Nanti untuk objek-objek wisata yang ada di Lombok ini lebih cenderung ke Kabupaten Lombok Barat. Setelah Lombok Barat, besok kita akan ke Kabupaten Lombok Utara. Karena Gili itu udah masuk Kabupaten Lombok Utara. Dan untuk besok Bapak Ibu, kita startnya lumayan pagi, paling jam 8 atau jam 9 setelah sarapan pagi. Setelah itu baru kita langsung melewati pinggir pantai, yaitu pinggir pantai Senggigi. Nah kita akan mampir satu tempat yang dinamakan Malimbu, ya Bukit Malimbu, di mana Bukit Malimbu itu untuk bisa ambil foto. Ya setelah itu baru kita akan ke pelabuhannya. Nah untuk pelabuhannya mungkin kita pakai 4 perahu ya. Dan yang kita kunjungi pertama adalah Gili Air. Yang Gili Air itu adalah tempat snorkeling. Untuk 3 gili itu Bapak Ibu, snorkeling terbaik nomor 2 di Indonesia setelah Raja Ampat. Karena Bapak Ibu akan secara langsung bisa melihat keindahan taman bawah laut seperti apa, terumbu karang, terus ikan dan penyu. Nah setelah itu baru kita akan pindah ke Gili Air, Gili Meno. Gili Meno itu adalah di tengahnya. Dan kami sudah siapkan kamera underwater Bapak Ibu. Jadi kami sudah siapkan GoPro untuk Bapak Ibu yang mau berfoto juga silahkan besok di bawah laut. Karena kami sudah sediakan kamera underwater dan bisa selfie karena di Gili Meno itu ada patung bawah laut ya. Jadi patung romantis. Jangan khawatir Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu tidak bisa renang, kita sudah provide-kan, sudah siapkan life jacket, nggak bakalan tenggelam karena kita udah siapkan life jacket atau pelampung, jadi ngampung semua ya. Sekali lagi untuk yang misalnya ibu-ibu yang nggak mau basah-basah nggak apa-apa, jangan khawatir karena kita sudah siapkan perahu tapi ada kaca besar di bawahnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat seperti apa keindahan taman bawah laut yang dinamakan Gelas Batembon. Nah untuk kunjungan terakhir untuk besok baru kita akan di Gili Trawangan. Nah Bapak Ibu yang mau jalan-jalan pakai sepeda silakan. Karena di sana tidak ada transportasi lain. Yang ada adalah sepeda sama Cidomo. Bapak Ibu tahu Cidomo? Andong, betul lah ya, Andong atau Delman. Jadi untuk kelilingnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah memasuki kawasan ekonomi khusus yang dinamakan KEK. Memang dulu di sini di Pantai Kute ini yang organize adalah LTDC, Lombok Tourism Development Corporation. Tapi sekarang sudah diambil alih oleh ITDC. Jadi dulu Bapak Ibu sekitar 15 tahun karena di tahun 1994 di era Pak Soeharto ini kawasan ekonomi khusus ini sudah dibebaskan sekitar 1.200 hektar. Jadi pertanyaan kenapa International Circuit ada di Lombok Selatan, bagian Kabupaten Lombok Tengah, karena ini adalah tempat satu-satunya tanah yang clear and clean, yang sudah tidak ada masalah. Karena di tahun 1994 1.200 hektar sudah dibebaskan. Makanya nanti Bapak Ibu kami akan ajak ke Mandalika.
Ya paling tidak nanti kita akan naik bukit dengan keindahan taman wisata Lombok Selatan seperti apa. Pantai Kute yang memang pasirnya masih putih sampai saat ini, dan kadang-kadang ada yang bulat-bulat Bapak Ibu yang merica ya, persis kayak mutiara bulat-bulat seperti itu. Jadi Bapak Ibu untuk di depan hotel atau itu udah masuk Kabupaten Lombok Barat, pasirnya agak hitam Bapak Ibu. Karena itu pengaruh dari vulkanik, pengaruh dari Gunung Rinjani. Di Lombok kami punya Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 meter Bapak Ibu. Dan di sana memang pernah menjadi tempat destinasi award ya, di tahun 1994 pernah menjadi kunjungan dunia, waktu itu tempat trekking ya, lumayan bagus. Sampai sekarang masih aktif. Itu sebabnya kalau di seputaran Lombok Barat atau Senggigi memang pasirnya masih hitam karena itu pengaruh dari vulkanik. Jadi agak jauh beda kalau di Lombok Selatan ini, khusus di Kute atau Mandalika itu pasirnya putih semua, sama kayak yang ada di Gili Trawangan. Jadi Kute asal kata dari bahasa Sasak artinya aku di situ. Akute ya, itu dalam bahasa Sasak artinya aku di situ. Jadi Kute. Tapi sekarang udah berubah menjadi Kuta Mandalika karena sekarang udah diorganize oleh Mandalika International Circuit. Memang jauh beda Bapak Ibu, Kute Lombok sama Kute Bali. Cuman kalau di Lombok namanya Kute, kalau di Bali namanya Kuta, jadi agak beda. Kuta, cuman bentuknya udah mulai beda juga. Kalau di Kuta Bali udah benar-benar rame turis atau internasional, hotel udah mulai banyak. Tapi kalau di Kute Lombok baru mulai dibenar. Dan di sini memang banyak hotel atau homestay ya, yang murah meriah lah, yang harga 250. Tapi Bapak Ibu untuk di Senggigi hotelnya udah mulai banyak karena dulu airportnya ada di Mataram. Baik, sepertinya kita sudah sampai di restoran di mana kita akan makan siang. Untuk siang ini Bapak Ibu di Sima Restoran ya. Ya. Ada ya. Di untuk homestay memang lumayan banyak di sini, tapi kalau di Senggigi memang udah begitu banyak hotel-hotel bintang 4 atau bintang 5 ya. Pak Bobo di sini banyak yang